Hai, saya Steffi, Education Coach dan Organization Development Consult. Hai, gue Steffi. Hai, gue Atta. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! Apa kabar semuanya? Ya, semoga semuanya tetap sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita doakan sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita tetap bisa beraktivitas dan mencapai cita-cita yang kita inginkan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang anak-anak yang sudah memiliki cita-cita yang bagus, ya sudah firm kalau ditanyain, kamu cita-citanya apa? Ingin jadi A. Tapi di tengah jalan, ya baru sebulan 2 bulan usahanya melempem. Nah, ini gimana sih cara coaching anak-anak yang seperti ini? Nah, kita akan bahas di video kali ini ya. Oke, saya akan cerita dulu beberapa cerita tentang beberapa kisah dari orang tua siswa saya. Ya, anak-anak mereka tuh ada beberapa yang sudah memiliki cita-cita. Contohnya tuh ada satu anak yang ingin jadi jurnalis gitu ya. Kemudian ditanyain, ketika ingin jadi jurnalis gitu, kamu harus punya apa, harus bisa apa? Ya, anaknya udah menyebutkan harus bisa fotografi, harus bisa menulis dan sebagainya. Hingga akhirnya dibelikanlah sama orang tuanya tuh kamera DSLR, dibelikan laptop yang bagus gitu ya. Tapi cuman sebulan saja hype-nya ada, setelah sebulan hype-nya tuh hilang. Ya, hype-nya hilang ya, kameranya udah di situ saja. Ya, sudah berdebu saja, dibiarkan saja. Kemudian laptopnya ya sudah saja dipakai buat browsing saja. Ya, progresnya tidak jelas. Ya, ada juga yang ingin jadi atlet sepak bola. Ya, ketika dilihat, ya usahanya ada sih, tapi nggak ada usaha yang signifikan ya gitu-gitu aja. Ya ikut latihan sepak bola, ikut-ikut ya cuma sebatas itu saja. Ya, nah gimana sih kita mengcoaching anak-anak yang seperti ini? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Kenapa anak-anak itu tuh bisa seperti ini? Nah, ini penyebab yang pertama. Penyebab yang pertama bisa jadi cita-cita ini bukan cita-cita yang sebenarnya cita-cita mereka. Ya, bisa jadi dia cuma ikut-ikut teman. Ya, bisa jadi dia cuma terinspirasi entah ngeliat siapa terus pengen jadi kayak gini, ngeliat enaknya aja, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu mendalami. Ya, apakah benar ini cita-cita mereka atau bukan? Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah tidak di breakdown menjadi langkah-langkah atau milestone kecil. Jadinya tuh cita-cita itu tinggi sekali, ya. Jadi itu benar-benar ya nggak bakal bisa digapai gitu loh. Dan cita-cita ini nggak di breakdown menjadi milestone per tahun, per 6 bulan, per 3 bulan, ya sehingga ya menguap gitu aja, gitu. Jadinya perlu di breakdown, Bapak Ibu. Yang berikutnya penyebabnya itu tidak adanya monitoring. Nah, monitoring ini sebenarnya follow up dari penyebab sebelumnya, penyebab nomor 2. Ya kalau misalkan nggak ada, nggak di set achievementnya, nggak di set targetnya, gimana kita bisa monitoring? Palingnya kita cuma nanya, gimana dek, bisa sampai mana nih? Kamu gimana nih, bisa sampai mana nih? Ya anak kita ya jawabnya juga bakal seadanya saja, karena tidak ada target yang jelas gitu ya. Jadinya monitoringnya juga nggak kuat jadi nantinya. Yang terakhir adalah tidak dimasukkan ke dalam sebuah lingkungan yang mendukung dia untuk mencapai cita-citanya. Nah, ini juga salah satu hal yang penting ya, dimana kita tahu anak kita tuh sepertiga hidupnya tuh di luar, sepertiga hidupnya di rumah, dan sepertiga hidupnya tuh udah tidur ya. Nggak jarang juga yang lebih dari sepertiga hidupnya di luar. Udah sekolah, habis sekolah kemudian ada bimbel, ada les bahasa Inggris, ada olahraga, sebagainya dan sebagainya. Ya sangat jarang dikhususkan untuk masuk ke komunitas yang menjadi cita-citanya. Misalkan Bapak Ibu anak-anaknya cita-citanya ingin jadi jurnalis, dimasukkan ke komunitas jurnalis, cari komunitasnya. Ya kalau misalnya dicari pasti ada. Komunitas gamer, komunitas programmer, komunitas macam-macam, atlet sepak bola dan sebagainya. Dimasukkan ke dalam komunitas sehingga apa? Mindset mereka itu akan terjaga terhadap cita-citanya. Progres mereka, kawan-kawan mereka, bahkan bahasa mereka akan menjadi bahasa profesi yang dicita-citakan. Misalkan setiap hari mereka ngobrol sama seorang programmer, kita ngobrol sama mereka, nanti yang keluar tuh bahasa-bahasa programmer, Bapak Ibu. Jadi komunitasnya penting banget karena
sebagaimana kita ketahui bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi anak, ya. Jadinya angka baiknya kita tentukan lingkungan yang akan menjadi lingkungan tempat anak kita bernaung. Ya, itu tadi penyebab-penyebabnya. Lalu gimana cara coachingnya? Nah, ini dia cara coachingnya. Yang pertama adalah sadarkan mereka, ya, tanya mereka apakah cita-cita mereka itu cita-cita yang benar-benar mereka impikan. Pertanyaannya apa aja? Pertanyaan pertama, apa sih background dari cita-cita kamu? Atau yang gampangnya gini, kenapa sih Ade memilih cita-cita itu sebagai tujuan Ade? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, siapa sih tokoh, ya, atau figur, ya, yang menjadi panutan Ade? Ya, nah ini perlu tanyain juga. Supaya apa? Supaya mereka tuh punya panutan, ya, punya benchmark, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalkan cita-cita ini tercapai sama dia, apa yang akan Ade rasakan? Gitu ya, apa yang akan terjadi sama Ade? Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau misalkan ini tidak terjadi, cita-cita Ade tidak kesampaian, apa yang akan terjadi? Ya. Kalau misalkan jawabannya ya biasa-biasa aja lah, namanya juga usaha segala macam, nah itu bisa jadi cita-citanya nggak benar-benar penting buat dia. Anda bisa menanyakan, loh kalau misalkan Ade merasa itu biasa-biasa aja, artinya apa? Gitu. Tanyakan pada mereka, biar mereka mencerna sendiri bahwa ya mungkin cita-cita itu bukan cita-cita yang benar-benar buat dia. Gitu. Jadinya kalau misalkan bukan cita-cita yang benar-benar firm buat dia, ngapain diterusin? Kan seperti itu. Ya, yang berikutnya, coba Ade bayangkan, ya, ketika Ade sudah mencapai cita-cita, bagaimana kehidupan mereka? Gitu ya, kehidupan Ade nantinya ketika Ade sudah menjalani cita-cita. Nah, biarkan mereka berimajinasi. Misalkan mereka sudah menjadi atlet sepak bola, misalkan saya maunya di hire sama klub besar gitu, kemudian saya bermain di liga-liga besar gitu, main di liga domestiknya, kemudian di liga regionalnya gitu kan, kemudian bermain untuk timnas gitu kan, kemudian nanti setelah umur sekian saya ingin menjadi pelatih, bla 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 bla, ya. Anda bisa gali itu semua, gali terus, ya, sehingga apa? Sehingga benar-benar firm bahwa itulah cita-cita yang mereka inginkan. Ya, itu juga menjadi senjata papa mama nantinya ketika Anda berdiskusi lagi, ketika mereka menonton, ya tanyakan lagi, kemarin Ade bilangnya seperti ini, sekarang Ade begini, maksudnya seperti apa? Nah, ini Anda bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga membuat dia berpikir, ya, dan terbuka pikirannya. Ya, itu cara pertama, menyadarkan apakah cita-citanya benar-benar cita-cita mereka atau bukan. Yang kedua adalah buat roadmap. Nah, ini buat roadmapnya, yaitu tanyain aja, apa strategi Ade untuk mencapai ke sana? Oke, dalam setahun ke depan akan achieve apa? Dalam 6 bulan ke depan akan achieve apa? Apa yang harus Ade kuasai dalam 6 bulan ke depan, dalam setahun ke depan? Ya, dalam 2 tahun ke depan Ade udah harus sampai mana? Gitu, Ade udah harus kenal sama siapa? Ade udah harus sampai mana? Gitu kan? Ade udah harus berada pada level mana nih? Gitu. Di tahun ketiga harus sampai mana? Giring mereka sampai ke cita-cita yang mereka inginkan. Ya, jadi kalau misalkan nggak di breakdown, nanti kita nggak bisa monitoringnya. Yang kedua adalah tanyakan tantangan-tantangan apa saja yang bakal muncul. Bisa jadi inkonsistensi, malas, terpengaruh teman, bla 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 bla. Buat mereka menyadari. Kemudian suruh mereka atau tanya mereka, ya, apa langkah antisipatif ketika Ade menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Nah, buat mereka membuat plan B ketika mereka inkonsisten seperti apa, ketika mereka terpengaruh dengan teman seperti apa. Jangan lupa didokumentasikan, ya, karena apa? Itu bisa menjadi undang-undang, ya, peraturan, ya, bisa jadi guide nantinya kalau misalkan anak bapak ibu lagi inkonsisten, lagi nggak konsisten, Ade tinggal bawa aja catatannya. Ide, kalau Ade lagi begini, Ade harus apa? Di mana Ade sudah tulis? Yaudah, ayo lakukan ini. Yaudah, ayo lakukan ini. Ya, jadi dia benar-benar dibuat roadmap-nya. Oke. Yang berikutnya, yang terakhir adalah selebrasi progres. Ini penting banget. Ini juga salah satu yang tidak boleh dilewatkan. Ya, ketika sudah mencapai 3 bulan, kemudian sudah ada progresnya, walaupun tidak mencapai tidak apa-apa. Kita harus selebrasi progres. Caranya gimana? Yang pertama, ingat masa lalu, ingat masa awal-awal memulai. Ya, dulu Ade nggak bisa megang kamera. Sekarang alhamdulillah lah, minimal Ade udah ngerti cara megang kamera, itu udah bagus, itu udah progres.
Ya, kemudian Ade ngerti misalkan bagaimana cara fokus, bagaimana komposisi gambar, itu udah bagus, udah tahu aja udah bagus. Ya, jadi kalau misalkan dulu Ade begini, sekarang Ade udah sampai sini loh. Ya, ingetin masa lalu. Ya, saya sering begitu sama siswa saya, sama siswa-siswa piano atau siswa yang belajar vokal. Dulu kamu tuh mainnya masih begini, main Twinkle Twinkle Little Star susah. Sekarang mah kamu merem aja. Itu progresnya bahwa kamu sekarang udah pintar. Ya, jadi ya Bapak Ibu bisa bilang seperti itu. Ya, Ade berarti sekarang sudah makin apa? Sudah makin bisa. Gitu ya. Kemudian sadarkan kondisi saat ini. Ya, kalau misalkan kemarin Ade mulai dari 0, cita-cita Ade 100, Ade sekarang ada di angka berapa udah? Udah di angka sekian nih. Berarti udah tinggal berapa lagi nih mencapai cita-cita, gitu ya. Nah, ini udah bagus banget ya, udah setengah jalan. Yang terakhir, motivasi Bapak Ibu. Ya. Nah, ini motivasi Anda sebagai orang tua ini sangat-sangat berkesan nanti sama mereka. Ya, sudah diingatkan tadi masa lalunya, masa sekarang yang Anda ingatkan. Adik tinggal dikit lagi, come on. Kita capai satu demi satu, tahap demi tahap ya. Adik bisa mencapai, Adik bisa menjadi outstanding nantinya di antara teman-teman Adik. Ya karena apa? Adik mulai duluan gitu. Nah, Anda bisa mengasih motivasi seperti ini. Karena apa? Ini sangat powerful sekali ketika Anda sudah memberikan hal-hal baik ya yang sudah dicapai sebelumnya. Itu dia tadi bagaimana caranya meng-coaching anak kita yang cita-citanya sudah bagus tapi keusahanya melempem. Iya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa anak kita ketika mereka sudah mengenali cita-cita dan potensi mereka, kita tidak bisa biarkan begitu saja. Kita tidak bisa menjadi bos yang hanya menanyakan progres saya, tapi kita benar-benar menggiring mereka step by step. Ya, ingat mereka tuh masih anak-anak. Ya, mereka mesti banyak kita tuntun, mesti banyak kita giring. Kalau misalkan ada kesulitan, Anda bisa meminta bantuan coach. Seperti saya membantu beberapa anak ya yang sudah memiliki cita-cita ya, bagaimana caranya mereka untuk bisa konsisten, untuk menciptakan behavior yang bagus, mindset, perilaku gitu ya, yang sesuai dengan cita-citanya, yang membuat anaknya tuh menjadi lebih baik lagi. That's the conclusion. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan insya Allah sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.